Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ngoperti, ngobrol pengalaman properti bersama saya Denkur. Salam buat teman-teman, salam sejahtera, salam hormat dari saya khusus buat teman-teman semua. Mudah-mudahan doa kita selalu dipanjatkan agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keberkahan, nikmat hidup, kesehatan, serta lindungan dan bimbingan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini teman-teman ada yang agak spesial dan pertama gitu ya, dikepoin oleh istri sendiri. Istri saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan mungkin di belakang layar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab semuanya berdasarkan pengalaman yang telah terjadi semuanya. Mungkin silahkan pertanyaan yang pertama gimana Mam? Mungkin sambil berjalan ini video, mudah-mudahan ada berkesinambungan nantinya selama pengalaman di bidang properti, seputar agent properti khususnya gitu. Halo semua. Halo katanya. Oke, gimana? Apa yang jadi alasan tetap kekeh jadi broker? Ya, ketika sebelum saya membidangi dan menggeluti agent properti kan pada waktu itu memang betul orang tua dan kamu juga sebelum menjadi istri sah saya saat itu memang secara logis matematika memang kurang menyetujui ya, apalagi pada waktu itu memang tidak mengenal sama sekali dunia agent properti, bagaimana kinerjanya yang sudah tidak terbayangkan gitu ya, apalagi saat itu akan menjelang pernikahan kan butuh biaya dan butuh untuk kehidupan sehari-hari lah kasarnya gitu. Cuman bab materi ini sementara tidak dipikirkan pada waktu itu. Cuman yang ada di pikiran benak saya waktu itu ingin mencoba terjun tantangan gitu ya. Dan kenapa kekeh ingin di bidang agent properti atau broker? Yaitu ternyata setelah digeluti dan dijalankan banyak hal yang menarik buat saya pribadi khususnya gitu. Ilmu yang didapat di lapangan itu beragam karena sering bertemu klien-klien baru setiap hari gitu. Dari awal silaturahmi terus sharing bersama orang-orang baru, di situ mendapatkan ilmu pembelajaran setiap harinya gitu. Dan meyakini bahwa berkahnya silaturahmi itu mustajab sekali dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus gini ya, kan untuk penghasilan broker itu tidak tetap, dalam arti tiap bulannya bisa nol, bisa besar. Gimana sih sebagai seorang suami untuk mensiasati biar teman-teman semua juga terinspirasi gitu kan ya, di saat misalnya pasti teman-teman semua juga yang sudah berkeluarga pasti akan mendapatkan pertanyaan seperti ini dari istrinya. Lantas dari mana sih untuk mendapatkan penghasilan ya, khususnya yang masuk ke rumah tangga? Apalagi kan apalagi yang sudah punya anak dan lain sebagainya, pasti akan ada uang atau biaya tiap bulan yang harus disetorkan ke rumah.
Ya pada awalnya nanti berbicara ke materi itu di akhir ya. Karena saat itu awal-awal yang saya pikirkan di dalam benak saya punya tekad dan keyakinan pada waktu itu gitu. Bahwa saya niat, kata guru saya bilang, niat sejak ibadah mencari nafkah kasarnya untuk membiayai kehidupan. Walaupun berat, betul sebagai agent properti berat, tapi bagaimana cara menyikapi dan mensiasatinya ya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kan hingga saat ini juga ya disyukuri terus gitu. Ya dalam arti pada waktu awal-awal menggeluti yang saya pikirkan belum hasil dulu. Tapi saya keinginan belajar dulu, ilmunya dulu yang pada waktu itu saya gapai gitu. Dan akhirnya hasilnya mengikuti gitu. Ya itu kembali lagi ke tekad dan niat gitu, keyakinan. Setiap manusia itu sudah ada porsinya masing-masing dan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana mensiasati untuk ke pasangan? Ya sama, menanamkan dulu keyakinan, mendapatkan ridhonya dari istri, karena saya yakin ridho istri yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selagi kita menabur kebaikan, insya Allah akan menuai kebaikan. Nah, sekarang secara hitung-hitungan matematik, anggap saya kerja sebagai karyawan dengan penghasilan 5 juta per bulan misalkan ya pada waktu itu. Biaya hidup kita juga nggak tahu setiap bulannya apakah 5 juta, apakah 10 juta, apakah 2 juta, apakah 3 juta, kita nggak ada yang tahu. Hari ini dan esok hari itu tidak akan ada yang tahu. Nah, dari sini pun sama. Kenapa di bidang agent properti saat itu saya ambil? Karena saat itu tidak berpikir hasil dulu. Karena kita kan tidak ada yang tahu sehari, sedetik, sebulan ke depan akan terjadi apa gitu. Cuman saat itu ya tanamkan aja positif dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita itu mampu, karena setiap manusia punya potensi masing-masing gitu. Masalah kelebihan dan kekurangan pasti ada dimanapun itu gitu, dalam hal apapun. Nah, mensiasatinya yaitu contoh ketika membangun manajemen kerja, makanya kembali lagi ke listing sewa jual. Ketika perjalanan menuju menghasilkan uang atau closing pada waktu itu, ya kita bagaimana caranya memanage juga secara operasionalnya. Walaupun contoh ketika 2 bulan tidak bisa closing, otomatis punya hutang lah kasarnya gitu. Nah, ketika mendapatkan closingan misalkan taruh misalkan berapa saat itu 20 juta, ya itu bisa menutup 2 bulan hidup gitu. Hitung-hitung ganti sebetulnya sama aja gitu. Cuman kan masalah tekad, mental dan keyakinan saja yang berbeda gitu. Memang tidak banyak, tidak sedikit juga agen-agen properti atau broker yang berpindah haluan, yang tidak melanjutkan bidang agent ini gitu ya. Cuman itu kembali lagi ke masing-masing personal agentnya gitu. Barangkali ada yang kurang untuk jawabannya atau gimana? Terus kesulitan apa yang didapat saat dalam pekerjaan lah ya? Ya. Kesulitan apa? Ya mungkin ada beberapa, pasti kesulitan itu selalu ada pasti ya. Selama menjalani awal dari menggeluti bidang agent ini, mulai dari berangkat ke kantor hingga, cuman ini ada dari beberapa segi hal dulu kesulitannya gitu. Misalkan segi materi sudah pasti, waktu Ya banyak, mencakup apa saja. Soalnya positif negatif juga gitu ya. Sekarang bicara positifnya dulu. Sekarang dari waktunya sebagai agent properti kan banyak waktu luang ya, karena itu sifatnya
freelance, kita bebas mengatur waktunya gitu, bisa mengkondisikan sendiri ya. Kalau untuk kesulitan yang paling fatal mungkin operasional sehari-hari, makanya di situ timbullah manajemen money juga nantinya. Setelah mendapatkan closingan mungkin nanti bisa diatur untuk pembiayaan pos-posnya gitu ya, minimal ada ikhtiar gitu ya. Kembali juga berdampak ke tekad, karena setiap kesulitan yakin Allah akan memberikan kemudahan gitu. Tergantung kitanya, balik lagi berpikir, mindset, pola pikirnya seperti apa gitu ya. Kalau selama berpikirnya positif, yakin menanamkannya, terus berhusnuzon, ya insya Allah selalu ada jalan keluarnya gitu. Terus masalah kesulitan ketika kita menegosiasi atau follow up konsumen, kan tidak semua klien itu mau dibantu pemasaran oleh kita, ataupun karakter yang berbeda-beda. Setiap manusia itu tidak sama gitu. Cuman kembali lagi ke personal kita sebagai agent, bagaimana menyikapinya. Ya selalu tanamkan aja positive thinking gitu. Yang penting kita niatan, tidak ada maksud apa-apa, sejak ibadah berikhtiar, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar langkah yang kita jalankan itu menjadi berkah nantinya gitu. Amin. Pertanyaan terakhir. Oke. Apa hikmah yang didapat selama ya kurang lebih 9 tahun bergelut di bidang agent properti? Ya alhamdulillah banyak hal yang berharga selama terjun di agent properti atau broker. Yang pertama, yang paling utama sekali ya, berkah silaturahmi, bisa mengenal orang berbagai kalangan, maaf dari kalangan A sampai Z pun alhamdulillah bisa bertemu, bersilaturahmi, bisa mendapatkan ilmu pembelajaran dari setiap masing-masing personal klien gitu ya. Yang kedua, banyak manfaat juga gitu ya, dari setiap langkah begitu keluar rumah, hingga ikhtiar di luar, hingga balik pulang lagi ke rumah. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan ke istri atau keluarga gitu ya. Seperti contoh kecil, ketika klien konsumen bercerita tentang sedikit dampak kehidupannya gitu ya, yang akhirnya jadi cerminan, jadi pelajaran yang bisa diambil hikmahnya, dikarenakan hasil sharing dan komunikasi silaturahmi dari orang-orang baru gitu ya. Dan yang paling utama, mendapatkan hikmah, hidayah, pembelajaran buat hati, buat perilaku diri sendiri, yang akhirnya bisa menanamkan ke dalam hati diri pribadi saya sendiri. Semakin banyak berusaha belajar mendekati kepada Sang Holik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berusaha belajar untuk selalu menjalankan segala yang diperintahkannya, dan belajar selalu menjauhi apa yang dilarangnya. Itu yang paling utama selama membidangi agent properti gitu. Karena tidak sedikit di bidang agent properti ini banyak hal negatif juga, kecurangan-kecurangan atau niat-niat yang kurang baik, tapi tidak apalah, karena itu diyakini apa yang mereka tanamkan atau tabur, apa yang mereka tuai itu akan seimbang gitu ya. Ya yang pasti indah lah, banyak hal yang berkah insya Allah dari semua perjalanan selama di agent properti. Begitu sayang. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Menambahkan satu ya. Boleh. Mungkin jadi lebih banyak waktu ya buat keluarga ya, buat anak. Nah itu diantaranya, ya itu indahnya. Buat apa
saya banyak di luar mencari uang, tapi di rumah tangga sendiri tidak bisa steril gitu. Mungkin kamu juga paham sebagai istri ya. Ya disitulah indahnya. Makanya kenapa ya alhamdulillah masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku terus untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini yang terbaik menurut Sang Maha Kuasa. Amin, Amin. amin. Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin terjawab kira-kira. Cukup, Terima cukup. kasih. Untuk sementara videonya segitu dulu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelumnya mohon di like, share, komen, and subscribe jikalau ini video ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang subscribe selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan memberikan kesehatan, rezeki yang berkah, limpah, dan barokah yang paling utama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoperti.